Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Amin. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pada hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah tentang larangan berjudi. Perjudian adalah sebuah perbuatan keji yang dilarang oleh agama karena sebuah permainan yang menjanjikan kemenangan yang membuat orang jadi malas bekerja. Ada hadis yang mengatakan tentang larangan berjudi. Surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamri wal maisir wal ansabu wal azlami rizqum amalis syaiton. Ini untuk dihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras dan berjudi berkorban untuk berhala. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah berhala dan menguji nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Dari penjelasan hadis yang di atas, bahwasanya khamr dan berjudi dan menguji nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan dilarang Allah. Perbuatan setan apabila kita mengikuti berarti kita masuk ke dalam rombongan setan. Sungguh berat orang-orang yang berbuat keji disamakan oleh Allah. Orang yang berjudi dan minum khamr adalah perbuatan setan. Karena perjudian orang yang malas berangan besar, orang kaya bisa jadi miskin, orang miskin nambah miskin. Banyak dampak negatif dari perjudian. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya berpesan uang judi tidak akan berkah. Bahkan uang yang ada pada kita akan habis. Tidak ada orang yang kaya karena judi, bahkan ada orang kaya melarat karena judi. Judi juga terjadi di masa zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, judi sangat marak dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bahkan praktik perjudian sudah menjadi tradisi turun-menurun dilakukan masyarakat Arab. Mereka biasa melakukan perjudian dengan sebagai macam permainan seperti al-qimar, sebuah permainan yang menggunakan dadu, al-maisir, sebuah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhannya, al-hijar, sebuah permainan yang menggunakan batu sebagai alat untuk bermain. Perjudian pada masa zaman jahiliyah sangat digemari oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka bisa melakukan perjudian di tempat umum seperti pasar, masjid, bahkan di rumah mereka sendiri. Judi juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi banyak orang. Para penjudi biasanya akan bertaruh harta benda mereka seperti rumah, tanah, ternak, dan bahkan anak-anak mereka. Perbuatan judi bahkan diumpamakan dengan sesuatu yang menjijikan, yaitu memakan daging babi. Hal ini sebagai penegasan untuk menjauhi perbuatan terlarang. Bagaimana dengan hadis riwayat Al-Bukhari, bermain dengan dua mata dadu ini dalam rangka berjudi seperti orang-orang yang makan daging babi, dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah babi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lanjut, ada hadis Ibnu Majah. Siapapun yang bermain dadu maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat
ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Pada surat Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai hamba-hamba yang beriman, sesungguhnya hal yang memabukkan, berjudi, berhala maupun mengundi nasib adalah hal yang kotor dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah itu semua oleh kalian agar kalian beruntung. Teman-teman semuanya, menarik tentunya untuk kita cermati bersama bahwa di dalam ayat tersebut selain dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa 4 hal tersebut adalah hal yang kotor yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata digandengkan antara minuman keras, hal-hal yang memabukkan dengan judi. Dan ternyata memang banyak kemiripan di antara keduanya. Hal yang memabukkan dengan judi itu sama-sama perbuatan kotor yang menjijikkan, seperti yang Allah firmankan tadi. Keduanya juga sama-sama perbuatan syaitan, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini juga. Keduanya juga sama-sama terbukti merusak hubungan antara hamba dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, persis ayat 99 1 ayat Al-Maidah, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum adab wal baghdha al-fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati. Nah, adapun yang yang dinamakan judi slot. Slot juga bikin akhlak seseorang makin nyolot. Pada akhirnya dia nyolot sama orang tua, nyolot sama keluarga, nyolot lagi. Lebih bahayanya adalah nyolot kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang hindari. Dan tidak pernah ada orang untung karena judi. Ingat ya kawan-kawan, tidak ada orang untung karena judi. Sudah menjadi sunatullah yang namanya masyir atau judi, yang namanya penjudian itu pasti hanya akan bermuara pada kerugian. Ada orang menang nih, masang 25.000, tiba-tiba terbaliknya 500.000, itu persis kayak APG dikasih PHP. Jadi bandar-bandar judi itu semua adalah memberi harapan palsu. Cuma dikasih dia menang awal, nanti pada akhirnya dia akan bangkrut. Nah, mungkin dari saya dan teman-teman sampai sini saja. Mungkin dari teman-teman juga ada yang ditanyakan, silakan. Menanya. Ya. Kok ketawa? Apa dampak negatif dari judi online dalam perspektif moral dan sosial? Saya jawab pertanyaannya, apa dampak negatif judi online dalam perspektif moral dan sosial? Nah, menurut saya dalam perspektif moral, judi online mendorong perilaku yang tidak sehat seperti ketamakan, keinginan untuk cepat kaya, dan mengabaikan etika bekerja keras. Ini juga bisa mengikis nilai-nilai integritas dan tanggung jawab pribadi. Ada juga ketergantungan dan kehancuran finansial.
Judi online seringkali menyebabkan kecanduan yang mengarah pada pengeluaran berlebihan dan utang. Hal ini bisa menghancurkan stabilitas keuangan individu dan keluarga sehingga menyebabkan tekanan psikologi dan sosial, dan ada lagi mengganggu hubungan sosial dan keluarga. Individu yang kecanduan judi online cenderung menarik diri dari hubungan sosial dan keluarga. Mereka lebih fokus pada aktivitas perjudian daripada interaksi dengan orang lain, yang bisa memicu konflik, perpecahan, atau bahkan perceraian. Ada lagi selanjutnya menyuburkan kejahatan dan penipuan. Dalam lingkungan sosial, judi online dapat mendorong tindakan kriminal seperti penipuan, pencurian, dan manipulasi untuk mendapatkan uang demi berjudi. Ini merusak tatanan sosial dan keamanan komunikasi. Keamanan komunitas. Mungkin sudah dipahami teman-teman. Teman-teman sudah dipahami terkait jawaban dari pertanyaan tadi, apa yang dampak negatif judi online dalam perspektif moral dan sosial. Mungkin segitu saja dari